Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Janatul Aulia, NIM 12011831003 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, yang melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL pada gelombang 1 tahun 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 1 tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring dari rumah di suatu lembaga UMKM, salah satunya yaitu lembaga UMKM Fresco Chicken. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan PPL di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan adanya COVID-19 dan tim pelaksana PPL gelombang 1 2021 mengharuskan mahasiswa FEBI untuk tidak melakukan kontak langsung secara fisik dengan narasumber tempat melakukan PPL. Jadi, wawancara hanya dilakukan sebanyak 3-5 kali pertemuan. Saya memilih melakukan PPL di salah satu usaha kuliner yaitu UMKM Fresco Chicken yang berada di Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena beberapa alasan, yaitu yang pertama karena alasannya dekat dari rumah saya, jaraknya hanya sekitar 60-70 meter. Yang kedua, karena UMKM Fresco Chicken ini termasuk salah satu usaha yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR sebagai modal tambahan usaha. Berikut adalah profil usaha dari UMKM Fresco Chicken. Fresco Chicken merupakan usaha Kentucky yang dikelola oleh Bu Nurdayati sejak tahun 2009. Nama tempat usaha ini Fresco Chicken karena diambil dari nama kedua putranya, Freddy dan Nico. UMKM Fresco Chicken ini berada di Desa Dermojayan, RT 2, RW 1, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Alasan Bu Nurdayati memilih usaha ini. Yang pertama, beliau adalah orang yang hobi memasak. Kedua, karena proses pembuatannya tidak memakan banyak waktu. Ketiga, karena jualan Kentucky, usaha kuliner yang bagus. Banyak sekali peminatnya karena merupakan makanan cepat saji daripada orang harus sibuk memasak di rumah. Pada awal usahanya, beliau mengeluarkan modal sebesar 4 juta rupiah. Pada awal usahanya, beliau belum memiliki karyawan, tetapi dibantu oleh suaminya yaitu Bapak Ahmad Kudori yang juga menjalankan usaha pada bidang properti dan elektronik. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini sudah memiliki 2 tempat dagang dan memiliki 1 karyawan, yaitu Ibu Anis Susilowati yang membantu Bu Nurdayati memasak Kentucky dan mengantar pesanan. Proses pemasaran yang ada di Fresco Chicken hanya menggunakan sistem offline karena menurut Bu Nur, usaha miliknya sudah cukup laris dan sudah cukup dikenal oleh banyak masyarakat. Fresco Chicken milik Bu Nurdayati memasang harga jual Kentucky sebesar Rp4.000 per potong. Dalam seharinya, biasanya usaha kuliner ini memproduksi 20-30 kg ayam potong ketika ada pesanan
yang dijalankan oleh Bu Nurdayati ini bisa memproduksi lebih banyak dari 30 kg ayam potong. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Kentucky diantaranya ada ayam, tepung, dan minyak. Sedangkan prosesnya sendiri cukup mudah, yaitu dengan 1. Potong ayam terlebih dahulu kemudian cuci bersih. 2. Campur ayam yang sudah dicuci bersih dengan bumbu halus dan aduk-aduk sampai rata. Diamkan kurang lebih selama 3 jam. 3. Kemudian ayam yang telah dilumuri oleh bumbu tadi ke dalam bahan tepung kering sampai semua bagian ayam tersebut tertutupi tepung. 4. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng ayam yang sudah bertepung sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Permasalahan di lapangan. Terdapat 2 permasalahan yang paling sering ditemui di tempat lembaga ini UMKM Fresco Chicken. 2 itu diantaranya, yang pertama, masalah dari segi harga ayam potong yang tidak stabil, di mana terkadang harga ayam potong mengalami kenaikan harga dan terkadang harga ayam potong mengalami penurunan harga. Ketika harga ayam mengalami penurunan harga, biasanya masyarakat atau orang-orang itu lebih memilih untuk membeli ayam hidup. Meskipun begitu, permasalahan yang sering ditemui, tetapi UMKM Fresco Chicken sampai saat ini masih tetap bisa berjalan. Walaupun terdapat masalah ini bukan permasalahan yang terlalu berarti. UMKM Fresco Chicken ini juga mengalami permasalahan terkait permasalahan modal usaha, di mana pemilik usaha saat ini sedang proses pengembangan tempat usahanya, menjadikan tempat usaha yang lebih layak dan ingin mewujudkan mimpinya, yaitu membangun tempat makan atau warung ayam geprek. Jadi, pemilik usaha membutuhkan modal tambahan. Saat ini pemilik usaha sudah memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI Unit Kunir Wonodadi. Tanggapan dari pihak lembaga. Ibu Nurdayati memberikan beberapa pembenaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Ketika pemenuhan bahan baku pembuatan Kentucky mengalami permasalahan dikarenakan harga ayam yang tidak stabil, kadang naik dan kadang mengalami penurunan, namun hal itu tidak menjadi permasalahan yang berarti. Pada saat harga ayam potong naik, pemilik usaha menyiasati dengan cara mengurangi ukuran pemotongan ayam untuk pembuatan Kentucky. Sedangkan ketika harga ayam turun, di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli ayam hidup, pemilik usaha menyiasati dengan cara mengelola Kentucky tidak lebih dari 30 kg ayam potong dan disiasati dengan cara memberikan ukuran pemotongan ayam yang ukurannya lebih besar daripada biasanya untuk menarik minat pembeli. Sedangkan untuk masalah modal yang dihadapi, yaitu pada saat ini pemilik usaha memilih melakukan pinjaman kredit usaha rakyat yang dilakukan di BRI Unit Kunir Wonodadi. Pada bulan November 2020, beliau melakukan pinjaman kredit usaha rakyat dengan angsuran modal pinjaman selama 3 tahun ke depan bukan tanpa alasan. Karena menurut Bu Nurdayati, kredit usaha rakyat ini atau KUR memiliki persyaratan yang diajukan cukup mudah. Kemudian alasan yang selanjutnya mengapa Bu Nurdayati memilih kredit usaha rakyat atau KUR, karena menurut beliau proses pencairan dana kredit usaha rakyat ini hanya memakan waktu selama 5-7 hari dan bunga yang diberikan oleh kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 6% per tahunnya di tahun 2020. Modal pembiayaan yang diberikan dari kredit usaha rakyat tersebut atau KUR
sekarang ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai moda tambahan untuk proses pengembangan tempat usaha agar menjadi tempat usaha yang lebih luas dan bisa membuka warung atau tempat makan nasi ayam geprek.